Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kuasa Allah itu berasal dari kuasa firman Tuhan yang adalah benih kehidupan yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Benih firman Allah yang hidup dan berkuasa itu harus kita ambil dan kita tabur dan kita tanam di dalam hati pikiran kita. Karena Allah memberi benih firman Allah yang hidup itu kepada semua orang yang percaya dan yang membutuhkan Allah untuk keselamatan jiwanya, untuk kesembuhan atas sakit penyakit, untuk rasa takut, kekhawatiran, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Apabila iblis telah menuduh kita atas dosa-dosa dan kelemahan kita, maka kita harus berlari kepada Allah untuk kita mohon kekuatannya, dan kita harus tunduk dan hormat akan Allah. Dengan mengandalkan Allah saja, dengan memandang kepada Allah saja, maka iblis akan pergi lari dari kita. Dan dengan doa dan penyembahan kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai kuasa Tuhan itu bekerja nyata di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Yesus sedang berada dalam perjalanan ke rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Perempuan ini sudah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib sampai semua harta yang ada padanya habis, tetapi penyakitnya malah semakin memburuk. Perempuan ini telah mendengar berita tentang Yesus, dan ketika perempuan ini melihat Yesus sedang dalam perjalanan dan dikerumuni oleh orang banyak, timbullah imannya untuk datang mendekati Yesus, sekalipun hal itu tidak mudah karena perempuan ini tubuhnya sudah sangat lemah karena penyakit. Dan bagi orang Yahudi, dia terhitung sebagai orang yang najis. Kan orang-orang yang tersentuh oleh dia akan terbilang najis juga. Sungguh, dibutuhkan iman yang sangat kuat, iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan untuk perempuan ini dapat mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Perempuan ini merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu murid-muridnya menjawab, Tuhan, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar sangat ketika mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus hati, perempuan ini memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus apa yang telah terjadi atas dirinya. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita membutuhkan iman secara pribadi, iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tak tergoyahkan, iman yang tidak mempedulikan apa kata orang. Sebab tanpa iman tidak mungkin seorang dapat berkenan kepada Allah. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan Tuhan bekerja sesuai dengan janji-janji Allah, sesuai dengan firman-Nya, dan Tuhan akan bertindak, melakukan, meneguhkan, dan memenuhkan janji-janjinya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku itu kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Karena janji-janji Allah itu adalah pasti, ya dan amin, dan itu yang akan tergenapkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya." Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu menghormati firman Allah untuk diberitakan terlebih dahulu sebelum Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit, mereka semua yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Tuhan memberitakan firman Allah kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena terhalang oleh kerumunan orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah atap itu terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kemudian kata Yesus lagi, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika Yesus menerima kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus saudaranya sedang sakit, itu Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kuburan. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia." "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta
Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kuasa, bukan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga kepada kita semua untuk kita mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma.